Pukul 7 malam. Aroma sup jagung kesukaan Rissa, 32. Seharusnya menciptakan suasana hangat di rumah minimalis mereka. Namun, hari ini, meja makan marmer putih terasa dingin, diselimuti aura tegang yang dipancarkan oleh Dion, 35, sang suami. Rissa sudah menyiapkan diri. Selama 2 minggu terakhir, Dion selalu pulang terlambat, tatapannya kosong, dan jawabannya selalu berupa desahan lelah tentang masalah di kantor. Dion membersihkan tenggorokannya. Gerakan kecil yang tiba-tiba terasa seperti gemuruh perpisahan. Rissa, katanya. Suaranya serak dan dibuat sedramatis mungkin. Kita harus bicara serius. Rissa meletakkan sendok. Jantungnya mencelos. Ada apa, Dion? Apa yang terjadi dengan proyek yang kemarin kamu ceritakan? Dion menarik napas panjang. Menundukkan kepala seolah menanggung beban dunia. Proyek itu gagal. Bahkan lebih buruk dari itu. Ada penarikan investor besar-besaran, kesalahan forecasting pasar, dan utang bank yang sebentar lagi jatuh tempo. Bisnis kita, bisnis yang selama ini kita bangun, sekarang ada di ambang kebangkrutan total, Rissa. Kata-kata itu terasa seperti tamparan dingin. Rissa menatap suaminya, mencari kebohongan di matanya yang terlihat lelah. Tetapi ia hanya melihat keputusasaan. Atau begitulah yang ia pikirkan. Tetapi bagaimana mungkin? Bukankah bulan lalu kamu baru saja membeli mobil baru untuk operasional kantor? Tanya Rissa, mencoba menalar. Itu kesalahan fatal. Aku pikir kita bisa menutupinya. Tapi aku salah perhitungan. Sekarang, kita harus menjualnya kembali dengan harga rugi. Aku sudah mencoba segalanya. Rissa. Tapi ini adalah kenyataan pahit. Kalau kita tidak melakukan tindakan ekstrim sekarang, kita akan kehilangan segalanya, bahkan rumah ini. Jelas Dion, terdengar sangat meyakinkan. Malam itu, Dion mengeluarkan selembar kertas lusuh, berisi daftar langkah-langkah penghematan yang ia sebut sebagai protokol survival keluarga. Rissa membacanya dengan mata berkaca-kaca. Hentikan semua pengeluaran non-primer. Batalkan semua membersih game dan streaming, jual perhiasan dan barang branded yang tidak terpakai, dan bersiap pindah ke kontrakan yang lebih kecil jika kondisi tidak membaik dalam 6 bulan. Poin terakhir, yang menghantam Rissa secara personal dan menyakitkan, adalah penghentian pembelian produk skincare dan kosmetik mahal. Kamu harus hemat. Jangan boros-boros. Stop skincarean. Tegas Dion. Prioritaskan kebutuhan dasar. Rissa memegang pipinya. Skincare adalah satu-satunya ritual yang ia pertahankan untuk menjaga dirinya setelah berhenti bekerja demi mendukung karir Dion. Ia menghabiskan setidaknya 2 juta rupiah per bulan untuk serum dan krim malam berkualitas tinggi. Itu adalah kemewahan kecilnya. Sekarang direnggut. Dion, aku mengerti. Aku siap mendukungmu. Tapi, skincare? Apakah itu benar-benar harus? Rissa mencoba bernegosiasi. Dion menatapnya dengan tatapan. Ini bukan saatnya untuk ego. Rissa, itu adalah pemborosan paling tidak perlu saat ini. Lihatlah angkanya. 2 juta per bulan bisa menutupi tagihan listrik kita. Aku sedang berjuang menyelamatkan bisnis kita dari kehancuran. Bisakah kamu berkorban sedikit untuk kebaikan kita bersama? Rissa terdiam. Merasa bersalah karena telah mempertanyakan pengorbanan suaminya. Baiklah, aku akan menghentikannya. Aku akan mencari pembeli untuk beberapa tas lama dan perhiasan yang kamu hadiahkan padaku. Aku akan membantumu, Dion. Mendengar penyerahan Rissa, raut wajah Dion sedikit melunak, tapi hanya sesaat. Terima kasih, sayang. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Ini adalah ujian bagi pernikahan kita. Katanya sambil memeluk Rissa dengan cepat dan tanpa kehangatan. Beberapa minggu berlalu, Rissa dengan patuh menjalankan protokol survival. Ia menjual 2 tas branded kesayangannya di platform barang bekas. Ia beralih menggunakan sabun muka biasa dan mengaplikasikan pelembab yang tersisa setipis mungkin, berharap persediaan itu bisa bertahan lebih lama. Kulit Rissa mulai terasa kusam. Ia merasa dirinya kehilangan kilau. Setiap kali ia melihat produk skincare mahalnya yang tersimpan di laci, serum anti-aging favoritnya yang belum sempat ia buka,
Rasanya seperti melihat mimpi yang ditangguhkan paksa. Ia sudah melakukan pengorbanan besar. Sementara Risa berjuang menekan pengeluaran hingga ke titik nol, Dion justru semakin menjauh. Alih-alih menghabiskan waktu di rumah untuk mencari solusi, Dion semakin sering bekerja lembur dan bertemu calon investor hingga larut malam. Aku harus bertemu klien potensial ini, Risa. Mereka di luar kota. Mungkin aku menginap semalam. Begitu alasan utamanya kini. Namun, ada sesuatu yang janggal. Seseorang yang sedang stres karena ancaman kebangkrutan seharusnya terlihat kacau dan tidak terurus. Tapi Dion? Ia tetap mencukur janggutnya dengan rapi. Pakaian kerjanya, yang seharusnya dicuci di rumah untuk hemat laundry, selalu bersih dan berbau wangi parfum yang berbeda, lebih tajam. Yang paling aneh, meskipun ia mengklaim sedang sangat tertekan, ia menghabiskan waktu berjam-jam di kamar bekas tamu dengan ponselnya, yang sekarang dikunci dengan kata sandi baru. Ia akan panik dan menyembunyikannya jika Risa mendekat. Risa mencoba mengusir pikiran buruk itu. Jangan berpikiran negatif. Risa, suamimu sedang berjuang keras demi keluarga. Dia pantas mendapatkan sedikit privasi, bisiknya pada diri sendiri. Tetapi, malam itu, saat Risa hendak menaruh pakaian kotor Dion ke keranjang, ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Di saku celana jeans yang seharusnya ia pakai di pertemuan informal meeting di gudang, terselip sebuah struk parkir dari pusat perbelanjaan mewah di kawasan Jakarta Selatan, tempat yang sama sekali tidak berhubungan dengan bisnis konstruksi Dion. Struk itu bertanggal 2 hari yang lalu, pada saat Dion seharusnya sedang rapat darurat hingga tengah malam. Durasi parkirnya, 4 jam 15 menit. Risa meremas truk itu dalam genggamannya. Kebohongan kecil ini, sehelai kertas kecil ini, menghancurkan benteng kepercayaan yang ia bangun. Seseorang yang hampir bangkrut dan berjuang menyelamatkan rumahnya, tidak akan menghabiskan lebih dari 4 jam di mall di tengah minggu. Risa menatap tajam ke arah kamar tempat Dion sedang tidur. Tekadnya mengeras. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban kebohongan. Aku harus mencari tahu. Bisnis apa yang sebenarnya sedang kamu jalankan, Dion? Struk parkir dari pusat perbelanjaan mewah itu menjadi titik balik. Percikan api yang menyulut bara kecurigaan di hati Risa. Ia bukan lagi seorang istri yang pasrah dan berkorban demi suami yang sedang terpuruk. Ia kini adalah seorang detektif yang terpaksa menjalankan misi rahasia untuk mengungkap kebenaran di balik kebohongan Dion. Struk itu ia simpan di dalam kotak perhiasan yang kini kosong. Sebuah monumen bisu bagi pengorbanan yang sia-sia. Keesokan harinya, Risa mulai mengamati Dion dengan lebih cermat. Ia mencari setiap kontradiksi antara kata-kata, kebangkrutan, dan kenyataan. Dion terus memainkan peran suami yang dilanda stres, sering menghela napas berat, menolak makan malam yang ia siapkan, dan mendesak Risa untuk menjual lebih banyak perhiasan. Kita harus cepat, Risa. Aku perlu uang tunai untuk menalangi beberapa biaya operasional mendesak, katanya sambil menghindari tatapan Risa. Namun, di balik semua keputusasaan yang dibuat-buat itu, Risa melihat pola yang aneh. Pertama, uang tunai. Walaupun Dion terus-menerus meminta Risa menjual aset, Dion sendiri tidak pernah terlihat kesulitan uang tunai. Dompetnya tebal, dan yang lebih mencurigakan, Risa melihatnya mengeluarkan lembaran pecahan Rp100.000 baru dari lipatan yang rapi, yang tidak mungkin berasal dari sisa-sisa bisnis yang sekarat. Kedua, bau. Parfum. Malam itu, Risa mencium aroma parfum maskulin yang tajam ketika ia mencium pipi Dion saat suaminya baru pulang. Aroma itu berbeda dari wangi sehari-hari Dion. Malam berikutnya, ketika Dion pulang sangat larut, Risa mencium wangi lain, kali ini samar-samar namun manis dan floral, seperti parfum wanita yang murah dan terlalu kuat. Aroma itu cepat hilang, seolah sudah disamarkan, tetapi hidung Risa, yang kini lebih sensitif karena tidak lagi menggunakan produk wewangian, menangkapnya. Puncak kecurigaan Risa terjadi saat ia mencoba membuka ponsel Dion. Ponsel adalah kotak Pandora modern, dan Dion memperlakukannya seperti itu. Sebelumnya, kata sandi mereka sama. Sekarang, Dion menggantinya dan tidak pernah menyentuh ponselnya di dekat Risa. Suatu sore,
Dion tertidur di sofa setelah makan siang yang langka di rumah. Ponselnya diletakkan dengan layar terbalik di meja kopi. Jantung Risa berdebar kencang. Ini adalah kesempatannya. Ia mendekat perlahan, tetapi saat tangannya hampir menyentuh ponsel itu berdering dengan bunyi notifikasi singkat. Layarnya menyala dan memunculkan pop-up dari aplikasi perbankan. Transfer keluar. Rp7.500.000 ke rekening AONL. Layar itu segera meredup. Rp7,5 juta. Ditransfer ke seseorang dengan inisial L dan yang paling mengejutkan, itu adalah transfer bank, bukan pembayaran bisnis atau tagihan utang. Itu murni transfer pribadi. Dalam 1 bulan, jumlah itu 4 kali lipat dari anggaran skincare Risa yang dihentikan paksa. Risa menarik tangannya kembali. Tubuhnya gemetar menahan amarah yang membakar. Ia hampir membangunkan Dion, menuntut penjelasan, tetapi ia berhasil menahan diri. Bukti hanya sebatas inisial L dan jumlah uang tidaklah cukup. Dion akan dengan mudah berkelit bahwa itu adalah pinjaman pribadi atau pembayaran klien yang dirahasiakan. Risa membutuhkan bukti yang lebih kuat. Bukti yang terhubung langsung dengan klaim kebangkrutan palsu Dion. Risa kemudian mengalihkan penyelidikannya ke ranah bisnis Dion. Ia menghubungi seorang teman lama, Satria, yang juga menjalankan bisnis kontraktor dan pernah berkolaborasi dengan Dion setahun lalu. Risa berpura-pura ingin meminta saran bisnis untuk Dion yang sedang sakit keras dan tak bisa dihubungi. Bisnis Dion sakit? Aku rasa kamu salah info, Risa. Jawab Satria di telepon. Suaranya terdengar terkejut. Aku dengar justru dia baru saja mengamankan proyek pembangunan perumahan subsidi skala menengah di pinggiran kota. Proyek lumayan besar loh. Angkanya pasti miliaran. Harusnya dia sedang sibuk mencairkan dana. Bisnisnya malah lagi naik daun. Pernyataan Satria adalah palu godam yang menghantam Risa. Kebangkrutan? Naik daun? Kontradiksi itu terlalu besar untuk diabaikan. Dion berbohong. Ia tidak bangkrut. Ia hanya mengalihkan pendapatan, sejumlah besar pendapatan, entah untuk apa. Dan inisial L serta transfer Rp7.500.000 adalah kuncinya. Risa harus mengakses ponsel Dion. Ia tahu Dion biasanya mengisi daya ponselnya di ruang kerjanya yang kini terkunci rapat saat ia pergi. Pagi itu, Risa menunggu sampai Dion keluar rumah dengan dalih terburu-buru untuk rapat mendadak. Setelah suara mobil Dion menjauh, Risa segera mencari. Ia teringat bahwa Dion sering menyimpan kunci cadangan laci dan lemari di dalam sebuah kotak kayu tua di gudang. Beruntung, di bawah tumpukan kertas, Risa menemukan satu set kunci kecil. Dengan tangan gemetar, ia membuka ruang kerja Dion. Ruangan itu tampak rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang perusahaannya sedang bangkrut. Risa mengarah ke meja kerja, di mana komputer dan tablet Dion tergeletak. Ia menyalakan tablet yang untungnya hanya dikunci dengan pola usang. Risa membuka riwayat pencarian dan email Dion. Tak ada yang mencurigakan, semua tampak profesional, hingga ia membuka folder draft di email Dion. Di sana, Risa menemukan sebuah draft email yang belum terkirim yang ditujukan ke rekannya, yang membahas pengalihan dana operasional. Isi email itu jelas. Dion meminta rekannya untuk memanipulasi laporan keuangan internal agar terlihat bahwa proyek perumahan subsidi itu mengalami kerugian besar. Padahal keuntungan bersihnya sudah dialihkan ke rekening pribadi kedua milik Dion yang tidak diketahui Risa. Tujuannya, tulis Dion, adalah agar tidak ada yang menanyakan tentang aset dan likuiditasnya. Risa membeku. Rasa jijik membanjiri dirinya. Dion tidak hanya berselingkuh, yang Risa yakini dari transfer dan aroma parfum. Ia juga secara aktif menyembunyikan kekayaan mereka, memalsukan kebangkrutan untuk melindungi dana yang ia alihkan. Sambil mencari lebih jauh, Risa menemukan sebuah folder tersembunyi di galeri tablet itu. Di dalamnya terdapat banyak foto. Bukan foto bisnis, melainkan foto Dion bersama seorang wanita di berbagai tempat. Restoran, taman, dan, salah satunya, foto di depan sebuah rumah sederhana. Wanita itu memiliki rambut coklat panjang, mata yang lelah namun tersenyum, dan di dalam beberapa foto itu, ia didampingi oleh 3 orang anak kecil dari berbagai usia. Risa menatap foto itu lama sekali.
Wanita itu. Mungkin. 3 orang anak. Semua penghematannya, semua pengorbanannya untuk skincare yang ia hentikan, semuanya dialihkan ke wanita dan anak-anak ini. Dion berbohong tentang kebangkrutan agar dia bisa membiayai keluarga barunya. Air mata Risa menetes, tapi ia cepat menghapusnya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membeku. Ia mengambil foto rumah sederhana itu, memperbesar alamat GPS yang tertera samar di sudut gambar. Itu adalah alamat yang terletak puluhan kilometer dari rumah mereka. Ia menyalin koordinat itu. Ia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Malam itu Risa tidak bisa tidur. Alamat yang berhasil ia dapatkan dari metadata foto di tablet Dion seperti tato panas yang membakar pikirannya. Fotonya buram, tapi rumah itu nyata. Wanita itu nyata. Anak-anak itu nyata. Kenyataan bahwa Dion secara sistematis memalsukan kebangkrutan, memaksanya mengorbankan diri, hanya untuk mengalihkan miliaran rupiah demi membiayai wanita lain dan 3 anaknya, terasa seperti fiksi yang mengerikan. Risa tidak lagi merasakan sakit hati karena dikhianati. Ia merasakan amarah murni yang dingin dan terorganisir. Pagi-pagi sekali, Risa memberitahu Dion bahwa ia akan mengunjungi ibunya di luar kota. Alasan yang selalu diterima Dion tanpa pertanyaan karena ia kini terlalu sibuk dengan urusan bisnisnya. Risa berpakaian sesederhana mungkin, memilih mobilnya yang paling tidak mencolok, dan menyalakan GPS dengan koordinat yang ia salin semalam. Perjalanan menuju kawasan pinggiran kota yang padat itu terasa sangat panjang. Setiap kilometer yang ia tempuh menjauhkan dirinya dari kebohongan dan mendekatkannya pada kebenaran. Ketika Risa tiba di lingkungan yang ditunjukkan oleh GPS, ia langsung mengenali rumah yang ada di foto. Sebuah rumah kontrakan kecil, bercat hijau muda yang sudah memudar, dengan sebuah sepeda kecil yang tergeletak di halaman depannya. Rumah itu sederhana, tetapi tidak terlihat kekurangan. Tirai jendelanya baru dan ada beberapa pot bunga yang tertata rapi. Risa memarkir mobilnya agak jauh, di balik rimbun pohon mangga, agar ia bisa mengamati tanpa dicurigai. Risa menunggu selama 2 jam, hatinya berdebar tak menentu. Ia melihat seorang wanita keluar, wanita yang sama di foto. Lia, tebak Risa, berdasarkan inisial transfer bank di ponsel Dion. Lia terlihat lelah, tetapi ia tersenyum saat mengantar 3 anak kecil ke gerbang, seorang anak laki-laki SD, dan 2 anak perempuan yang lebih kecil. Lia memeluk mereka dan melambaikan tangan dengan penuh kasih sayang. Risa mengamati setiap detail Lia. Dia memang tidak seanggun Risa. Wanita itu jelas bukan tipe sosialita yang akan menghabiskan jutaan untuk skincare impor, tetapi ada kemesraan dan kehangatan yang terpancar dari interaksinya dengan anak-anak. Inilah wanita yang dipanggil pelakor murah oleh rasa frustrasi Risa. Wanita yang pengeluarannya kini diprioritaskan di atas kebutuhan Risa. Tepat pukul 3 sore, sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju ke lingkungan itu. Itu adalah mobil baru operasional kantor Dion yang ia beli beberapa bulan lalu. Mobil yang seharusnya sudah dijual untuk menalangi kebangkrutan mereka. Jantung Risa mencelos. Dion keluar dari mobil dengan penampilan yang jauh dari seorang pria yang tertekan krisis. Ia mengenakan kaos polo mahal yang rapi dan celana kaki yang bersih. Di tangannya, ia tidak membawa berkas bisnis, melainkan 2 kantong belanja besar dari supermarket premium. Isinya terlihat penuh dengan bahan makanan segar, susu kotak, dan, Risa bisa melihatnya, 1 kotak besar mainan. Dion tersenyum lebar. Senyum yang tidak pernah Risa lihat lagi sejak ia mengumumkan kebangkrutan. Lia menyambutnya di depan pintu dengan ekspresi yang jelas bukan ekspresi simpanan, melainkan ekspresi seorang istri yang menantikan suaminya pulang. "Ayah Dion datang!" teriak salah satu anak perempuan, berlari menyambutnya. Dion langsung berjongkok, memeluk anak-anak itu, dan menciumi pipi mereka bergantian. Pemandangan itu, keakraban itu, menyakitkan Risa melebihi semua pengkhianatan finansialnya. Dion bukan hanya mengalihkan uang, dia mengalihkan dirinya, waktunya, dan kasih sayangnya. Kasih sayang yang tidak ia berikan pada Risa, ke keluarga baru ini. Risa menarik ponselnya. Tangannya stabil meskipun air matanya sudah menggenang. Ia mengambil beberapa foto Dion sedang memeluk anak-anak itu,
Foto Dion mencium Lia di pipi, dan foto Dion mengeluarkan uang tunai dari dompetnya untuk diberikan kepada Lia, yang diterima Lia dengan senyum terima kasih. Saat Dion masuk ke dalam rumah, Risa melihat melalui jendela depan yang terbuka samar bahwa Dion mulai membantu Lia mengeluarkan bahan makanan dari kantong belanja. Dia tidak tampak seperti sedang mengunjungi selingkuhan. Dia tampak seperti sedang menjalankan tugas domestik di rumahnya sendiri. Risa akhirnya mengerti segalanya. Dion tidak bangkrut. Dia menyembunyikan sebagian besar penghasilan bisnisnya ke rekening pribadi kedua, dan menggunakannya untuk membiayai kehidupan yang nyaman bagi Lia dan anak-anaknya. Tuntutan, kamu harus hemat, jangan boros-boros, stop skinkeran, bukanlah permintaan dari pria yang krisis, melainkan strategi pengalihan dari pria yang ingin memastikan istri sahnya tidak mempertanyakan mengapa uang di rekening bersama mereka tiba-tiba menipis, sementara ia membelanjakan jutaan rupiah di tempat lain. Risa merasakan campuran rasa sakit dan kehinaan yang begitu pekat. Ia teringat pada serum anti-aging mahalnya yang kini berdebu di laci. 2 juta rupiah per bulan yang ia korbankan. Padahal, pada saat yang sama, Dion mungkin menghabiskan 10 juta untuk sewa rumah ini, belum termasuk kebutuhan sehari-hari anak-anak dan Lia. Ia menahan napas, berusaha menenangkan badai dalam dadanya. Setelah mendapatkan semua bukti yang ia butuhkan, foto, alamat, dan konfirmasi bahwa mobil operasional yang seharusnya dijual masih dipakai, Risa membalikan mobilnya. Ia pulang bukan dengan hati yang hancur, tetapi dengan hati yang penuh dendam dan tekad baja. Risa tahu, saat ia kembali ke rumah dan menyambut suaminya yang kembali, lelah, dari pekerjaan lembur, ia tidak akan lagi melihatnya sebagai suami yang dicintai. Ia hanya melihat seorang pembohong besar yang harus dihancurkan. Keputusannya sudah bulat. Risa tiba di rumah menjelang malam. Ia tidak langsung berhadapan dengan Dion. Sebaliknya, ia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya yang kini terasa asing, menyusun semua bukti yang ia kumpulkan. Struk parkir, koordinat alamat, hasil pencarian di tablet, draft email pengalihan dana, dan yang paling mematikan, foto-foto Dion, Lia, dan ketiga anaknya di depan rumah kontrakan mereka. Risa mencetak semua dokumen itu, menyusunnya rapi di atas meja makan, di bawah sorotan lampu gantung yang dingin. Ia ingin agar tempat yang sama, di mana Dion mengumumkan kebangkrutan dan menuntut pengorbanan darinya, menjadi tempat konfrontasi. Risa juga melakukan satu hal lagi. Ia membuka laci kamar tidurnya, mengambil serum anti-aging favoritnya yang belum sempat ia buka, dan meletakkannya tepat di samping tumpukan bukti. Serum itu kini bukan lagi produk perawatan, melainkan simbol harga diri dan pengorbanan yang dieksploitasi. Pukul 11 malam, Dion pulang. Ia masuk dengan langkah lesu yang dibuat-buat, melempar tas kerjanya ke sofa, dan langsung menuju meja makan untuk mengambil air minum. Astaga, aku lelah sekali, Risa. Rapatnya berjalan sangat buruk, investor semakin menekan. Dion terhenti. Ia melihat Risa berdiri di samping meja makan, tangannya disilangkan di dada. Pandangan Risa tenang, tanpa air mata, tetapi matanya memancarkan ketajaman baja yang membuat bulu kuduk Dion merinding. Kemudian, pandangan Dion beralih ke tumpukan kertas di meja. Apa ini? Kamu sedang membereskan laporan keuangan lama? Tanya Dion, nadanya gugup. Risa tidak menjawab. Ia hanya mengambil selembar foto dari tumpukan itu dan meletakkannya di bawah hidung Dion. Itu adalah foto Dion sedang memeluk seorang anak laki-laki di depan rumah kontrakan hijau muda. Wajah Dion langsung pucat pasi. Semua kepura-puraan lelahnya menghilang seketika. Risa, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dion tergagap, tangannya gemetar saat mencoba mengambil foto itu. Risa dengan cepat menarik foto itu kembali. Tidak seperti yang aku pikirkan? Lalu, seperti apa, Dion? Apakah ini klien yang sedang kamu perjuangkan? Atau ini adalah proyek perumahan subsidi yang Satria bilang sedang kamu kerjakan? Risa kemudian mengambil struk parkir, menunjuk tanggal dan durasinya. 4 jam 15 menit di mall, 2 hari yang lalu. Padahal kamu bilang kamu sedang rapat darurat di gudang. Lalu, ini, Risa meletakkan printau transfer ban Rp7.500.000 atas nama
L. Aku rasa inisial L ini sangat menyukai bahan makanan premium dan mainan mahal, bukan? Dion terdiam. Ia mundur selangkah. Rasa bersalah dan ketakutan terlihat jelas di matanya. Ia mencoba meraih tangan Risa, tetapi Risa menepisnya dengan jijik. Duduk, Dion, perintah Risa. Suaranya pelan tetapi mengandung ancaman. Kamu akan mendengarkan, dan kamu akan menjelaskan semua kebohonganmu, termasuk kebohongan tentang kebangkrutan yang kamu buat hanya agar aku tidak mempertanyakan kemana perginya uang yang kamu alihkan. Dion akhirnya duduk. Kepalanya tertunduk. Ia mencoba mencari cara untuk memutarbalikkan cerita. Baiklah, itu benar. Aku akui aku punya hubungan. Tapi Risa, kamu harus mengerti. Aku tertekan di sini. Kamu selalu sibuk dengan dirimu sendiri, dengan skincare mahalmu. Bra. Risa menggebrak meja, membuat Dion tersentak. Ia mengambil kotak serum anti-aging yang ia simpan dan melemparnya tepat ke dada Dion. Skincare. Kamu menyalahkanku karena boros skincare. Padahal kamu sedang menghamburkan jutaan untuk pelakor murahan beranak 3. Risa akhirnya meledak. Suaranya tajam menusuk. Aku menghentikan semua pengeluaran pribadiku, menjual barang-barang yang kamu hadiahkan, membiarkan kulitku kusam karena aku pikir aku sedang mendukungmu melewati masa sulit. Sementara itu, kamu hidup mewah dengan kebohonganmu, membiayai wanita lain. Aku jijik. Dion, kamu bukan pria yang bangkrut. Kamu adalah pria yang bermental bangkrut. Dion mulai memohon. Risa, maafkan aku. Aku hilaf. Aku janji aku akan menghentikan ini semua. Aku akan kembali padamu. Wanita itu tidak berarti apa-apa. Dia hanya... Tidak berarti? Dia memiliki 3 anakmu di rumah itu. Dion? Atau dia adalah wanita yang kamu biayai untuk membesarkan anak-anaknya? Jangan bohong lagi. Risa menunjukkan foto lain yang memperlihatkan keakraban Dion dan anak-anak itu. Aku tahu kamu memalsukan laporan keuangan internalmu untuk mengalihkan keuntungan proyek perumahan itu. Kamu tidak bangkrut. Kamu hanya mengalihkan aset. Dion menyadari bahwa Risa sudah selangkah lebih maju. Tidak ada jalan keluar. Wajahnya yang memohon kini berubah menjadi ekspresi putus asa. Risa, aku mohon, jangan bawa ini ke jalur hukum. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Kalau kamu buka ini, semua rekanku akan tahu, dan bisnisku benar-benar akan hancur. Bagus, jawab Risa. Suaranya tenang kembali. Ironisnya jauh lebih menakutkan daripada amarahnya tadi. Itu tujuanku. Jika bisnis itu digunakan untuk membohongiku, membiayai wanita lain, dan memaksaku mengemis untuk membeli sebotol serum, maka bisnis itu memang pantas hancur. Risa mengeluarkan selembar surat yang sudah ia siapkan. Aku sudah menghubungi pengacara terbaik yang aku kenal sore tadi, saat kamu sedang bermain ayah-ayahan. Ini adalah surat permintaan cerai dan tuntutan pembagian harta Gonogini secara adil, termasuk aset-aset yang kamu sembunyikan di rekening pribadimu yang lain. Dion mendongak. Matanya melebar. Kamu serius? Sangat serius, Risa menegaskan, menatap lurus ke mata Dion. Aku bukan lagi istrimu yang bodoh dan patuh. Dion, aku adalah wanita yang kamu paksa berkorban demi kebohonganmu. Kamu harus membayar harga atas semua kebohonganmu. Risa mengemas tas kecil. Ia mengambil kunci mobilnya. Aku akan tinggal di rumah ibuku malam ini. Kamu punya waktu 24 jam untuk menghubungi pengacaramu. Jangan pernah mencoba menelepon atau menggangguku. Kita bicara di pengadilan. Saat Risa berjalan menuju pintu, Dion mencoba memanggil namanya sekali lagi, tetapi Risa tidak menoleh. Ia menutup pintu di belakangnya, meninggalkan Dion sendirian di meja makan, dikelilingi oleh tumpukan bukti kejahatan finansial dan pengkhianatan emosionalnya, di samping kotak serum yang melambangkan kehinaan terbesar Risa. Konfrontasi malam itu menjadi akhir bagi kehidupan pernikahan Risa dan Dion, dan awal dari perang hukum yang sengit. Risa pindah ke rumah ibunya, mendapatkan dukungan emosional yang ia butuhkan, sambil mempercayakan semua bukti ke tangan pengacaranya yang kompeten. Bukti yang Risa kumpulkan, struk parkir,
foto-foto keluarga ganda Dion, draft email yang merinci manipulasi laporan keuangan, dan keterangan dari Satria tentang proyek Dion yang sebenarnya menguntungkan, adalah pukulan telak yang membuat posisi Dion sangat lemah. Dion, melalui pengacaranya, mencoba untuk menawar penyelesaian secara damai, tetapi Risa menolak. Ia tidak menginginkan belas kasihan. Ia menginginkan keadilan atas manipulasi finansial yang dilakukan Dion. Persidangan berjalan selama beberapa bulan, penuh drama dan upaya Dion untuk memutarbalikkan fakta, bahkan mencoba menyalahkan Risa karena dianggap terlalu menuntut dan tidak pernah puas, sehingga ia mencari kenyamanan di luar. Namun, bukti transfer dana yang signifikan ke rekening pribadi yang disembunyikan Dion, ditambah kesaksian pengacara Risa yang membuktikan Dion memang sengaja memalsukan klaim kebangkrutan untuk melindungi aset tersebut dari Risa, tidak dapat dibantah. Akhirnya, pengadilan memutuskan Risa memenangkan gugatan cerai dengan pembagian harta gonogini yang adil, termasuk sebagian besar keuntungan dari proyek perumahan subsidi yang selama ini Dion sembunyikan. Risa berhasil mendapatkan kembali haknya atas aset dan uang yang Dion alihkan demi membiayai Lia dan anak-anaknya. Keputusan ini secara efektif memaksa Dion untuk menghadapi konsekuensi finansial dari kebohongannya yang kini terungkap. Bisnis Dion, yang memang awalnya kuat, kini berada di ambang kehancuran nyata karena reputasinya hancur dan asetnya harus dibagi. Setelah resmi bercerai, Risa memulai babak baru. Dana yang ia peroleh dari penyelesaian perceraian menjadi modal awal untuk membangun kembali kehidupannya. Ia menyewa sebuah apartemen kecil yang cerah dan memutuskan untuk kembali fokus pada dirinya sendiri, sebuah hal yang ia korbankan selama bertahun-tahun demi mendukung ambisi Dion. Hal pertama yang Risa lakukan adalah kembali merawat dirinya. Ia pergi ke pusat perbelanjaan dan membeli semua skincare yang ia hentikan. Ia membeli serum anti-aging favoritnya, bukan lagi sebagai pemborosan, tetapi sebagai investasi pada harga dirinya. Ritual perawatan wajah malam hari kini terasa seperti ritual penyembuhan. Setiap tetes serum yang ia usapkan adalah pengingat bahwa ia tidak perlu mengorbankan diri sendiri demi kebohongan orang lain. Kulitnya perlahan-lahan kembali bersinar, mencerminkan pemulihan batinnya. Risa juga menggunakan keahliannya dalam mengatur keuangan rumah tangga untuk membantu orang lain. Ia membuka jasa konsultasi kecil untuk para wanita yang sedang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan rumah tangga pasca perceraian, terutama dalam menghadapi manipulasi finansial. Ia menemukan tujuan baru dalam membantu wanita lain agar tidak jatuh ke lubang kebohongan yang sama. Dari kabar burung yang ia dengar dari Satria, Risa mengetahui bahwa hubungan Dion dan Lia tidak bertahan lama setelah uang mulai menipis dan Dion disibukkan oleh kehancuran bisnisnya. Lia ternyata bukanlah wanita yang menginginkan pria yang bangkrut dan penuh masalah hukum. Hubungan itu berakhir begitu sumber dana Dion mengering. Sebuah ironi pahit bagi Dion yang telah mempertaruhkan segalanya. Suatu sore, Risa duduk di balkon apartemennya, menyeruput kopi sambil membaca laporan keuangan proyek barunya. Ia membandingkan dirinya yang sekarang, seorang wanita mandiri, cerdas, dan fokus pada tujuan, dengan dirinya yang dulu, seorang istri yang pasrah menghentikan skincare demi mempercayai drama kebangkrutan palsu suaminya. Risa tersenyum. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah penyintas yang kuat. Ia mengambil sebotol serum kesayangannya, mengoleskannya di wajah. Aromanya menenangkan, dan sensasinya menegaskan kemenangannya. Ia tahu, kebohongan Dion telah menghancurkan pernikahan mereka, tetapi kebohongan itu juga yang telah membebaskannya. Ia menemukan kebahagiaan dan kemandirian sejati, bukan karena Dion bangkrut, tetapi karena Dion akhirnya jujur, meski kejujuran itu terpaksa muncul di hadapan pengadilan. Ia mengakhiri hari itu dengan menulis di jurnalnya, "Kebohongan finansial Dion adalah harga yang harus kubayar untuk kebebasanku. Sekarang, aku bisa membeli serum ini, dan 1000 serum lainnya, tanpa perlu izin siapapun."